Beliau katakan, warwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala turun dari langit. Yanzulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunia hatta yabqa sulusul lailil akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu turun ke dunia setiap malam sampai dengan sepertiga malam. Saya bertegas di sini, Allah turun maksudnya bukan Allah itu punya jasad. Allah turun ke dunia maksudnya rahmat Allah turun ke dunia. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Bukan seperti kita. Bukan seperti makhluk Allah yang ciptaannya. Jadi ketika Allah turun dari langit, itu dengan rahmatnya turun. Lalu sampai kapan? Ila sulusul lailil akhir. Sampai dengan sepertiga malam. Setiap malam. Setiap malam. Itu rahmat turun. Allah selalu katakan, man yada'uni astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku terima doanya. Kapan waktunya itu? Sulusul lail, sepertiga malam. Berarti orang yang qiyamul lail, orang yang selalu bangun untuk sholat malam. Fayaqulu man yas'alani fa'u'tihi. Siapa yang bermohon kepadaku, kata Allah, akan aku berikan. Orang yang berdoa akan aku terima doanya. Orang yang meminta akan aku berikan. Orang yang minta ampun akan aku ampunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kulla lailatin ila sama nazala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Fayaqulu man yad'uni fastajibu lahu wa man sa'alani fa'atihi wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Ini semuanya jelas, hadisnya sahih. Jangan diragukan lagi tentang qiyamul lail. Kan kadang kita, jadi saya selalu menganalisa itu, orang yang selalu mengada-ngada, meminta-minta dalil, selalu mana dalilnya, segala macam, mana dalilnya. Itu cenderung kepada orang yang malas dalam beribadah itu. Karena kita kenal ada hadis-hadis yang kita sebut itu dalam beberapa catatan para guru-guru kita, itu ada fadhailul a'mal. Hadis yang tidak kuat tapi untuk mensupport, mendukung agar kita terlalu beramal baik, itu bisa dilakukan. Jadi hanya orang-orang yang malas, yang selalu meminta dalil ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cenderung itu menurut saya. Maka jika orang-orang yang selalu istiqomah, selalu continue, selalu memperbaiki dirinya untuk ibadah kepada Allah, dengan cara apapun dilakukan, asal mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala melalui qiyamul lail. Ini pada prinsipnya secara umum qiyamul lail. Tapi wa kaifa an Ramadan? Bagaimana yang terjadi di bulan Ramadan? Kalau di bulan-bulan lain saja ini begitu dahsyat pahala orang yang melaksanakan qiyamul lail di malam, apalagi di hari-hari Ramadan. Maka kemarin sudah tersampaikan hadisnya. Orang yang melaksanakan nawafil pada bulan Ramadan
tercatat di pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sab'ina 70 kebaikan. Bahkan bisa menyamai pahala 70 fardhah. Itu kemarin kita sudah sampaikan hadisnya. Jadi ini kita sedang mengkaji. Kita sedang menganalisa. Kita sedang memahami bagaimana cara kita untuk bisa masuk di bulan Ramadan dengan qiyamul lailnya dan menghidupkan layali Ramadan. Nanti ada nih dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang menghidupkan 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha, orang menghidupkan 2 malam itu dengan ibadah hidupnya, bukan dengan bergadang yang tidak jelas, dengan ibadah menghidupkannya. Maka Allah akan menghidupkan hatinya di saat hati-hati semua meninggal hatinya. Jadi Allah akan hidupkan orang yang menghidupkan 2 malam Idain, Idul Adha dan Idul Fitri. Orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah itu akan dihidupkan hatinya saat hati-hati meninggal. Qiyamul laili yu'addu min a'zami qurbati ilallah. Melakukan qiyamul lail itu tercatat sebagai skala besar dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu semua ajakan, seruan untuk kita bisa melaksanakan ibadah. Kan sekarang ini kita dalam analisa saya secara pribadi, kita tahu tapi kita tidak tahu. Saya jadi ingat tuh apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Manusia terbagi kepada rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Rajulun la yadri, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Rajulun la yadri wa la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Jadi manusia itu terbagi dengan beberapa kelompok. Ada yang orang itu tahu, tapi dia tidak tahu. Dia tahu puasa itu wajib, tapi dia nggak puasa, nggak tahu tuh. Orang tahu, tapi dia tidak tahu. Rajulun yadri, wala yadri, annahu la yadri, annahu yadri. Padahal dia tahu. Jadi kita sekarang nih, semua para guru-guru kita yang sudah memberikan penjelasan tentang puasa, bagaimana pahala orang yang qiyamul lail, bagaimana ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh orang yang mampu qiyamul lail secara umum, bil khusus ayam al-layali Ramadan, pada malam-malam Ramadan itu akan diberikan pahala yang luar biasa. Orang tahu tuh, kita tahu tuh, Bapak tahu, Ibu tahu, teman-teman tahu bahwa itu pahalanya besar, tapi tidak dilaksanakan. Itu kata Imam Ghazali, nggak tahu namanya. Jadi rajulun yadri wala yadri, anau yadri. Jadi dia tahu, hukumnya tahu, tapi nggak dilaksanakan, sama dengan nggak tahu, itu dia. Nah makanya kita ini tahu tapi tidak tahu. Itu yang lebih banyak. Rajulun yadri wala yadri annahu la yadri. Bukan seperti rajulun la yadri annahu la yadri wa huwa la yadri. Itu memang tidak punya kapasitas untuk bisa mentahlil. Tidak punya kapasitas untuk mentadabur. Karena dia tidak tahu, memang tidak tahu beneran. Bukan tidak tahu karena tidak melaksanakan. Karena dia tidak tahu, ya pasti dia tidak laksanakan. Nah ini yang paling bahaya ini di kalangan kelompok yang rajulun yadri.
wala yadri annahu la yadri. Orang ini tahu semua status hukumnya, tahu semua syawahidnya, baik itu nusus Qur'ani, nusus hadis, nusus maksurat, tahu. Ditambah lagi dengan halakoh kajian-kajian, baik yang online ataupun talaki, bertemu tatap muka. Punya guru dari berbagai guru. Dia tahu, tapi tidak melaksanakan. Itu disebutnya tidak tahu dalam konteks Imam Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri. Jadi kebanyakan kita ini masuk ke golongan kita tahu tapi kita tidak tahu. Kita tahu tapi tidak tahu. Maksudnya kita tahu semua statusnya, hukumnya, pahalanya, ukubahnya, ganjarannya, tahu kita. Tapi kita tidak melaksanakan, itu namanya tidak tahu. Oke, mudah-mudahan kita orang yang tahu dan tahu. Untuk tahu gitu. Jadi rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ia tahu ilmunya, yadri diamalkan ilmunya, wa yadri dia tahu dengan diamalkan itu akan menjadi yadri. Itu tentang bagaimana kita harus tetap melakukan qiyamul lail. Selanjutnya, wa qiyamul laili sunnatun muakkadatun inda jami'il a'immah. Jadi qiyamul lail itu sunnah muakkadah. Muakkadah itu artinya yang diperkuat, yang kuat statusnya. Jadi bukan sunnah-sunnah nawafil biasa. Karena dalam Quran katakan wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi jangan sampai kita masuk kepada rajulun yadri wala yadri annahu la yadri. Jadi qiyamul laili sunnatun muakkadatun 'inda jami'il a'immah. Wa hiya fil haqiqati khairu amalin yatrudu bihil insanu awamilil kasri wal ghaflati wa yansiu fiha qalbun man yuhibbullahu bil wuqufi baina yadayhi munajiyatin wa rajian afwa wa ridha min indi rabbih. Jadi qiyam lail itu salat di malam hari itu, salat nawafil di malam hari itu, melaksanakan salat sunnah di malam hari itu termasuk dalam kategori sunnatun muakkadatun, sunnah yang diperkuat. Artinya status sunnahnya itu tinggi. Anjurannya pun tinggi. Perintahnya pun tinggi untuk melaksanakan qiyamul lail. Itu menurut a'immatul mazahib inda jami'il a'immah. Itu hampir semua para ulama itu sepakat bahwa qiyamul lail sunnah muakkadah. Kenapa itu bisa disebut itu? Karena untuk mendongkrak, untuk menghindar, untuk menghilangkan kemalasan dan lupa kepada Allah itu harus dilakukan melalui cara bangun di sepertiga malam melakukan sholat sunnah. Bentuknya apa saja yang Bapak, Ibu, Bapak biasa sholat apa yang dibaca silakan. Pada prinsipnya dia tidak punya kepastian apa yang dibaca, tidak, silakan saja. Yang penting qiyam nawafil bil lail, melaksanakan sholat sunnah di malam hari, karena itu untuk menghilangkan rasa malas dalam hati kita, dalam jiwa kita, menghilangkan kalau kita lupa, mengingatkan jika kita lupa, itu qiyamul lail.
Karena yunsi'u fiha qalbun min hubbillahi ta'ala biluqufi baina yadahi munajian. Karena kesan yang diambil kalau kita sholat qiyamul lail di malam hari, hening suasananya, sepi, tidak ada orang lain, itu kita munajat lebih konsen. Kita benar-benar merasa diperhatikan oleh Allah. Kita benar-benar merasa diintai oleh Allah. Kita benar-benar merasa monitor oleh Allah. Jika kita apalagi dengan, coba dibiasakan, dengan merubah desain kamar. Bisa saja kamar itu kita buat atau berpakaian putih dengan minyak-minyak wangi yang bagus. Sajadah kasih minyak supaya suasananya lebih khusyuk gitu. Suasananya bisa mengajak kita kepada khusyuk. Di tengah malam kita sendirian bangun madhab kiblat, baju putih, sorban putih, peci putih, semua putih, kita salat. Usolli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Atau kita salat sunat, usolli salat tahajati raka'ataini lillahi ta'ala, dan sebagainya. Di situ itu terasa dalam komentar beliau Sa'id Ashur, itu akan membuat hati itu kita itu merasa ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala jika kita sering melakukan sholat malam, dan akan menghilangkan rasa malas, membangkitkan semangat badan. Itu efek pengaruh yang baik dari qiyamul lail. Ya, saya katakan lagi Bapak Ibu sekalian, siapa orang yang semangat, siapa yang tidak malas? Dia tidur lalu bangun tengah malam. Apalagi kalau suasananya daerahnya memang daerah dingin atau musim dingin, kayak model di negara-negara Timur Tengah. Jika musim dingin, dia mampu sholat qiyamul lail, Masya Allah. Maka benar sekali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya itu orang yang rakaatani, 2 rakaat dia sholat di malam hari. Maka saya juga sempat sampaikan pahala yang sangat besar itu diantaranya isbagul wudu, menyempurnakan wudu dalam kondisi musim dingin. Orang yang bangun atau orang yang menyempurnakan wudu pada musim dingin, lalu dia sholat dengan semua gerakan sholatnya baik, maka itu lebih baik dari dunia dan isinya. Apalagi kita bisa melaksanakan sholat qiyamul lailnya lebih dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 12 rakaat sholat hajatnya, sholat tahajudnya, qiyamul lailnya. Itu lebih besar. Yang 2 rakaat saja khairun minad dunya wa ma fiha, apalagi yang bilangannya lebih banyak. Wa yabda'u waktu salati qiyamil laili min ba'di salatil isya ila ma qabla salatil fajri wa yufaddilu ay an takuna fi sulusil akhiri minal lail haitsu al ibadatu fihi asqal wal ghaflatu fihi aktsar wa qad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al karim kana yaqumu lis-salati taratan 'inda muntasifil lail aw qubaila bil qalil aw ba'da bi qalil misdaqan li ayatil Qur'anil Karim fi suratil Muzammil. Ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muzammil, itu ayatnya. Ayat untuk
bahwa Rasulullah melakukan sholat itu kadang Rasulullah melakukan sholatnya itu di akhir sepertiga malam, kadang Rasulullah melakukan sholat malamnya itu di awal-awal, kadang juga kubaila qalil sebelum waktu fajar, sebelum waktu apa namanya fajar shadiq. Itu semuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan arahan, yang memberikan informasi dan qudwatan, dijadikan contoh oleh semua para ulama, termasuk kita yang mengikuti para guru-guru kita, para tokoh-tokoh kita, tokoh ulama maksudnya, itu bisa bersandar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu waktunya. Jadi waktu sholat, waktu qiyamul lail itu dimulai setelah sholat isya. Wayabda setelah sholat isya. Sampai kapan? Sampai fajar. Sampai waktu imsak. Khusus di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ya sampai subuh. Artinya kan imsak itu kan 5 menit sebelum azan subuh. Iya bisa dikatakan sampai fajar shadiq lah gitu. Nah, apa dan bagaimana status sholat itu? Maka wa yufaddilu antakuna fi sulusil akhiri minal lail. Yang lebih utama qiyamul lail itu sepertiga malam. Ya jam 3, setengah 3 dia bangun. Karena di situ dibilang oleh pengarang buku ini asyaddu. Mana tadi beliau katakan itu? Asqalu wa ghaflatu fihi aksar. Di sepertiga malam itu orang ini kebanyakan sudah terlelap. Tidur. Atau yang lupa semua karena tidur. Tidak ingat kepada Allah. Kalau kita bangun di situ afdol itu. Atau di jam itu asqal lebih berat bagi kita laksanakan. Karena coba tadi saya sudah sampaikan, kalau kita tidurnya itu di larut malam, katakan tidur kita jam 1, bangun jam 3, itu berat nggak tuh kira-kira tuh? Nah maka secara umum beliau katakan min sulusil akhir minal lail asqalu. Kalau dilaksanakan qiyamul lailnya itu di sepertiga malam itu lebih berat. Karena dia lebih berat, lebih tertantang, maka pahalanya lebih besar menurut beliau dalam buku ini. Nah, wan nasu ghaflah, orang semua terlelap tidur. Lupa kepada Allah. Nah, itu juga menjadi alasan. Rasulullah melaksanakan sholat qiyamul lail kadang di sepertiga malam, inda muntasifil lail berarti jam 12. Wa yaqumu lis-salati taratan inda muntasifil lail. Kadang Rasulullah itu tengah malam, jam 12 itu sudah melaksanakan. Au qablahu biqalil, atau bahkan sebelumnya. Jam 11 bisa dilaksanakan. Jadi kita jangan terpaku kepada kalau sholat malam itu harus jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Tidak. Yabda min ba'da sholatil isya. Itu qiyamul lail bisa dilakukan setelah sholat isya. Ya kan persoalannya kita bukan karena itu. Karena kita sekarang persoalan karena malas saja. Jadi karena kita malas melakukan itu, jadi terbawa oleh kasus hukumnya. Karena kita malas. Dengan kemalasan itu semua tuh. Masa sholat malam jam 8. Masa qiyamul lail jam 9 sore. Itu karena malas saja. Bagi orang yang nasyitah atau nasyatah dalam beribadah itu bisa kapan saja.
melakukan qiyamul lail. Karena waktunya itu min ba'da salatil isya hatta fajr shadiq. Dari sejak isya sampai dengan akhir fajar shadiq. Itu waktu salat qiyamul lail. Ini sudah jelas gitu. Jadi jangan kita merasa, wah, makanya kalau lihat dari situ analisa kita bisa saja bagi yang senang untuk beribadah kepada Allah, kapan saja bisa melakukan qiyamul lail. Jam berapa saja. Kalau kita tidak merasa tidak kuat bangun karena asqalul waktu yang berat, bangun di sepertiga malam, jam setengah 3, jam 3, setengah 4, kalau setengah 4 itu jam 4 itu rukun lail ya. Jadi kalau di sepertiga itu kita merasa berat, dengan berat itu kita nggak bisa melakukan qiyamul lail awal-awal. Qiyamul lail awal-awal. Jadi itu bagi orang yang ingin terus bertambah kebaikannya, terus bagaimana cara melakukan kebaikan dengan sholat, maka tidak ada kata tidak bisa melakukan qiyamul lail. Karena waktunya itu min sholatil isya ila al-fajr. Itu pertama. Yang berikutnya Rasulullah SAW tadi saya katakan nisful lail, muntasifil lail, inda muntasifil lail, au qablahu biqalil, au ba'dahu biqalil. Yes, kalau jam 12 itu muntasifil lail, tengah malam, hitungannya itu ya udah jam 12 lewat seperempat atau jam 12 kurang seperempat, itu Rasulullah selalu lakukan. Itu sudah perkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala, itu yang memperkuatnya. Misdaqon liqaulihi ta'ala dalam surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbuka wa tabattal ilaihi tabtila. Itu hujjah yang memperkuatnya. Oke. Wa qiyamul laili ma'a ma yubazziluhu al-insanu min juhdin fil amali naharon yahtaju ila tanzimil yaumi wal lailati bainal amali war roha wan naumu wal ibadah wa mimma yu'ayyinul insanu ala qiyamil laili biduni ta'arrudihi lin nu'asi khilalan nahari wa huwa ma yali. Ini muallif Sa'id Asyur, beliau memberikan solusi, cara bagaimana supaya kita tetap bangun malam, tapi nanti siang kita kerja nggak ngantuk. Begitu kan? Karena kalau kita bangun malam, kita malam, kemungkinan siang kita ngantuk. Apalagi kalau kita yang ada kerja, yang kerja di sekolah, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi pengisi materi dalam pengajian, atau yang menjadi karyawan, yang kerja di perusahaan, yang menjadi direktur, yang segala macam lah. Kalau malamnya itu full kita lakukan qiyamul lail, bagaimana dengan siang? Dikhawatirkan ngantuk dalam kerja. Nah, beliau nih ngasih solusi. Beliau katakan khilal awalan ayya'tada ala naumi ba'dul waqti fin nahar summa yaqumu juz'an minal laili tahajjud wa yanamu ba'daha hatta waqta salatil fajri. Oke, gini, beliau ini ngasih solusi dalam buku ini. Pertama, jika orang yang kerja di siang hari, paling tidak orang itu
bisa meluangkan waktu sedikit tidur di siang hari. Disebutnya qailulah. Maka sunnah tuh. Jadi di siang hari tidur. Tujuan tidurnya itu untuk nanti malam bangun, sholat tahajud. Sholat hajat. Sholat tasbih. Sholat taubat. Itu tujuannya tidur di siang hari untuk memberikan kekuatan kita nanti bangun sholat malam. Itu yang beliau arahkan. Jadi bukannya kita tidur di siang hari itu tujuannya malah mau begadang untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi riayat ala qiyamil lail, untuk bisa membantu nanti malam bisa tahajud, bisa sholat hajat, bisa sholat istikharah, bisa sholat tasbih, bisa sholat taubat. Itu pertama. Wa yanamu ba'daha hatta waqta sholatil fajri, atau yang keduanya beliau katakan itu, kalau dia sholat malam takut nanti siangnya terganggu dalam pekerjaan, ngantuk, ya atur. Dia sholat jam berapa? Sholat jam 1 malam, qiyamul lail. Atau jam 2 qiyamul lail sholat. Habis sholat tidur lagi. Nanti sebelum subuh itu ia sudah bangun lagi. Ini kata beliau. Oke. Berikutnya ayyanama atau ayyanama mubakkiran summa yastayqaza fi sulusil akhiri minal lail wa yaqumu bitahajjudi hatta yusallil fajr, atau tidurnya masih sore. Ayyanama mubakkiran, tidurnya masih sore. Katakanlah jam 10 tidur atau jam 11 tidur. Nanti beliau katakan itu istiqoz, dia bangun di jam 4. Hatta yusalliya al-fajr. Bangun jam 4 karena kan subuh jam sekarang ini, subuh itu kan jam berapa? Jam 4.35, setengah 5 lah. Dia bangun jam 4 tuh. Kata beliau, bangun jam 4, dia sholat, qiyamul lail, terus jangan tidur lagi sampai subuh. Sampai dengan berangkat kerja. Itu solusinya. Cara kita melakukan qiyamul lail. Jadi bisa tidur pagi pak sore-sore, mubakkiran, ayyanama mubakkiran, summa yastayqaz fi sulusil akhir minal lail wa yaqumu bitahajjudi hatta yusalliyal fajr. Jadi dia tidurnya sore-sore. Itu bisa juga solusinya. Atau masih banyak ini solusi yang disampaikan beliau. Ayyakuma al-laili khilala syahri Ramadan bi ihya'i ma ba'da salatil isya bi ada'i salatit tarawih. Atau kalau bulan puasa itu bulan Ramadan yang bisa kita lakukan, ya udah setelah salat isya kan langsung ada qiyamul lail itu. Ada tarawih. Nah, tarawih itu disebutnya qiyamul lail. Wa ayyakuma al-lailu khilala syahri Ramadan bi ihya'i ma ba'da salatil isya bi ada'i salatit tarawih. Atau ayyakuma lail ayyakuma al-lail bi ihya'i ma bainal maghribi wal isya bi ada'i sholati liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis sholati bainal isya'ain fa innaha tadhhabu bi mulaghatin nahari wa tuhadzibu akhirahu wal muhimmu ayyastash'ira al insanu khaufan minallahi ta'ala wa raja'an fi rahmatihi fahadza kafilun ayusarrifa anhun naum. Jadi intinya ginilah beliau katakan itu. Itu kan teknisnya saja. Itu kan caranya saja.
kaifiah saja. Kalau orang sudah punya niat kuat untuk qiyamul lail, bisa kapan saja diatur waktunya sendiri. Ini kata beliau. Wal muhimmu, yang terpenting itu kita ini punya perasaan untuk bisa bangun. Semangat untuk bangun. Kalau kita kerjanya siang, full bisa. Itu hanya sekedar teori kaifiah saja. Intinya itu sudah sejauh mana keinginan kita untuk qiyamul lail, munajat kepada Allah di malam hari. Itu sebetulnya intinya. Jadi kalau yang lain itu hanya sekedar kayak caranya saja. Dia tidur malam, dia tidur sore, nanti mau bangun malam rencananya. Walaupun tidurnya dari sejak ba'dal maghrib, setelah maghrib, kalau memang tidak punya kekuatan hatinya mau bangun sholat malam, mau qiyamul lail, nggak akan bangun. Tetap sampai subuh dia, bahkan sampai siang. Kalau orang yang sudah kuat niatnya itu untuk selalu mendawamkan, kontinu melakukan qiyamul lail, walaupun dia tidurnya jam 1 malam, tetap jam 3 dia bangun. Jadi semua ini kembali bukan ke persoalan teori, tapi prakteknya. Bukan ke persoalan waktu, bukan persoalan apa-apa. Yang penting kekuatan hati kita, sudah kuatkah kita punya azman aqidan, sudah punya kekuatan untuk niat sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, sholat segala macam, disebutnya qiyamul lail di sepertiga malam. Itu intinya menurut beliau. Nah, maka dari itu fazalika kafilun ayusarrifa anhu naum wa yushaddid min azmihi liqiyamil lail. Yang penting azamnya, tekadnya, kebulatannya untuk bisa qiyamul lail. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan lagi nih. Jadi bukan persoalan kapan bangunnya, bagaimana cara tidurnya. Yang pertama persoalan harus kita angkat itu kuatkan azam dulu. Tekad kita kuatkan, bulatkan di hadapan Allah, kita mau bangun sholat malam nanti. Kalau itu udah kuat, banyak caranya itu Allah tuh. Kadang-kadang kita kan nggak sadar. Cara Allah membangunkan hambanya itu untuk ibadah itu macam-macam bentuknya. Kalau Allah sudah senang dengan hambanya untuk selalu dibimbing dengan ibadah itu, Allah punya cara sendiri. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah bukti bahwa Allah itu sayang dengan kita. Contohnya nih. Maka saya sampaikan lagi, semua itu kembali ke azman aqidah. Jadi kekuatan kekuatan tekad, kebulatan niat kalau untuk persoalan qiyamul lail. Kadang kita tidur. Sedang tidur itu bangun karena ingin ke kamar mandi, pipis. Karena kebelet pipis. Kita bangun tengah malam. Kita tidak sadar kalau itu justru cara Allah membangunkan hambanya supaya sholat malam, qiyamul lail. Bagi orang-orang yang merasa itu sudah menjadi, wah, betul sekali ya, ternyata saya ini kebelet pipis, itu cara saya untuk dibangunkan sholat qiyamul lail, sholat malam. Banyak caranya. Ada yang bermimpi buruk, masalah seperti mimpi tidak enak, jam 1 malam, jam 2 malam, bangun. Itu bisa saja, itu wasilah untuk kita bisa qiyamul lail. Banyaklah caranya.
Yang lagi tidur ditendang sama anak, bangun di tengah malam seperti. Nah, maka saya kembalikan lagi, intinya itu kaifa ayusarrifa anhu naum wa yushaddid min azmihi liqiyamil lail. Bagaimana kekuatan kita untuk bisa punya tekad, bisa kuat niatnya untuk qiyamul lail. Itu sebetulnya pada prinsipnya. Nah, adapun kaifiyah qiyamul lail itu tadi itu sih sudah kita ini bahkan disampaikan dalam hadis ini. Kaifiyatu qiyamul lail. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yastaiqazu min al-laili wa yastasnaka bis-siwak wa yatawaddu wa yuhsinul wudu summa yantiqu bisyahadataini summa yaqra'u ayatil qur'aniyati at-taliyati min suratil Imran inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitahu wa ma lil zalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fa hadhihi al-ayah tufajjirul ihsasur ruhiyyah fi qalbil insan wa tadullu ala qudratillahi ta'ala. Jadi itu kaifiyah saja caranya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika sudah memberikan kepada hambanya itu riayah, bimbingan, hidayah, itu mudah sekali bagi orang itu melakukan kebaikan. Maka diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW selalu berdoa dalam sholatnya. Apa kata beliau? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya muqsarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, yang membulak-balik hati, balikan hati saya ini untuk cenderung melaksanakan ibadah kepada Engkau ya Allah dan taat kepada Rasul Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kita sekarang, Allahumma ya musarrifal, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ta'ati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang membolak-balik hati, balikkan hati saya untuk selalu cenderung taat kepada kebaikan dan taat kepada Engkau serta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ta'ati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebetulnya. Kalau Allah sudah bahadil ayat tufajjirul ihsasur ruhiyyah fil qalbil insan. Ini semua ayat-ayat yang tadi itu kita bacakan itu supaya kita punya menyentuh perasaan kita untuk selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa kana Rasulu alaihi salatu wassalam yaftatihu salatahu bil laili bi raq'ataini khafifatain. Jadi hatta yatimmaha ila 10 raka'atin tusalli masna summa yahtatimu salatahu bi raq'atin mustaqillatin bi tasyahudin wa salamin tusamma salatul witri. Oke. Ini jawaban. Di antara jawaban, sholat malam itu dilakukan bagaimana? Karena ada, mungkin Bapak, saya sendiri pernah ikut sholat qiyamul lail itu per 4 rakaat. Saya pernah ikut. Sedang bepergian, musafir di sebuah
rest area itu saya sholat taraweh per 4 rakaat. Kalau lihat dari keterangan Rasulullah dalam hadisnya ini, sholat malam itu per 2 rakaat. Jadi 2 rakaat dia salam. Ini dalam hadis ini. Walaupun ada hadis-hadis yang menerangkan, yang membolehkan sholat itu malam itu 4 rakaat. Tapi yang diterangkan dalam buku ini, ternyata Rasulullah melaksanakan sholat qiyamul lail masna-masna. Jadi kalau kita nih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, kalau sholat di siang hari, sholat sunnah itu boleh dilakukan 4 rakaat. Tapi kalau sholat malam, itu justru sunnahnya itu per 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti yang kita lakukan dalam kondisi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yuftatihu salatahu bil laili bi rak'ataini khafifataini. Jadi Rasulullah sebelum setar salatnya itu dimulai dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi pertama Rasulullah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bil laili bi rak'ataini khafifataini. Dengan salat ringan dulu itu 2 rakaat. Kemudian hatta yatimmuha ila asyara rakaatin, sampai dengan Rasulullah sempurnakan salatnya 12 rakaat. Berarti kalau per 2 rakaat salam, kalau 12 rakaat itu berarti 6 salam. Jadi itu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Waktu sholli masna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qiyamul lailnya itu per 2 rakaat, 2 rakaat. Summa yahtatimu salatahu bi rak'atin mustaqillatin bi tasyahhudin wassalam. Kemudian setelah 12 rakaat Rasulullah melakukan qiyamul lail, itu Rasulullah melakukan diakhiri dengan 1 rakaat yang terpisah dengan 1 tasyahud dengan 1 salam. Kita kenal dengan sholat witir. Berarti dalam hadis ini Rasulullah witir 1 rakaat. Dalam keterangan ini. Tapi dalam keterangan yang lain Rasul sholat witir 3 rakaat. Kaifiyahnya bisa 1 rakaat digabung menjadi 3 rakaat tanpa salam. Rakaat pertama disunahkan baca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua disunahkannya itu baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiganya itu disunahkan baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Baru salam. Bisa dipisah. 2 rakaat dengan 1 rakaat, 3 rakaat. Ala haddil aqall, yang terkecil itu 1 rakaat sholatnya. Boleh sholat 1 rakaat, boleh sholat witir itu. Kan sholat yang autiru, yang bentuknya itu ganjil. Nggak boleh sholat witir itu 2 rakaat saja, nggak boleh, karena dia witru, ganjil. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya bacakan lagi, wa kana Rasulu alaihi salatu wassalam yaftatihu salatahu bil laili bi rak'ataini khafifataini summa yutimmuha ila 10 raka'atin tusalli masna summa yahtatimu salatahu bi rak'atin mustaqillatin bi tasyahhudin wa salamin tusamma bi salatil witri. Wal witru sunnatun muakkadatun hassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raghaba fihi faqad ruwiya
an Abi Thalib radhiyallahu karamallahu wajhah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun. Diriwayatkan dari Imam Ali, berwitirlah kalian wahai ahli Quran. Ahli Quran bisa jadi ini bahasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikhitab dia ahli Quran, maksudnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi min babi itlaqil khas wa iradatil am. Yang dimaksudnya Quran, tapi ahli Quran, ya ahli Quran, ya ahla man qara'a Quran. Siapa yang ahli itu? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha witrun, karena Allah itu ganjil, witir. Makanya ahad. Enggak ada Tuhan dua. Laukana fil ardi alihata la fasadata. Kalau ada di dunia ini ada dua pemimpin, pasti akan hancur tuh. Harus satu pemimpin mah. Itu witir artinya. Wal muradu bi ahlil Quran hum al mu'minun. Betul yang saya katakan. Yang dimaksud ahli Quran itu orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah witrun tu'na anna Allah ta'ala wahidun fi zatihi wa sifatihi. Allah itu witir. Maksudnya itu Allah itu bersih dari sifat diserupai. Allah itu munajjahun, bersih. Allah. Jadi satunya Allah ya al-ahad bila ajza. Itu sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya itu. Satunya Allah, Allah ahad bila ajza. Kalau ini pensil, satu bisa saya ajza, bisa saya potong menjadi dua. Dua potongan dari satu. Kalau Allah al-ahad bila ajza. Satunya Allah tidak bisa dia dipotong-potong. Esa, wahid, ahad. Itu Allah. Karena tidak akan menyerupai makhluknya. Nah di sini dikatakan fa in wahidun fi zatihi wa sifati. Allah itu tunggal, ahad dalam sifatnya dan dalam zatnya. Enggak ada tuh Allah itu yang menyerupai dengan makhluknya. Maka sedikit saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada tapi tidak terlihat. Tapi berasa. Kadang kita naik iman kita banyak bersedekah, kadang kita turun iman kita tidak banyak bersedekah. Allah ada tapi tidak terlihat. Tapi terasa dia. Seperti yang saya sampaikan itu cahaya yang ada dalam listrik. Jika stop kontak itu dihidupkan, maka cahaya ada. Jika stop kontak itu dimatikan, maka cahaya tidak ada. Bisakah kita melihat aliran listrik? Tidak bisa. Bisakah kita meyakinkan itu ada listriknya? Bisa dengan cahaya. Itu Allah. Jadi as-sifat waz-zat laisa juz'an. Jadi sifat satunya Allah, satu bukan bisa dipatah. Satunya Allah, tunggalnya Allah itu bila ajza. Tidak bisa dibagi-bagi. Ya kalau satu sudah. Bukan seperti pensil yang saya pegang ini. Kalau ini satu, bisa saya bagi dua. Saya patah jadi dua. Ini makhluk namanya. Kalau Allah nggak bisa. Al-ahad bila ajza. Maka Allah terhindar dari sifat kamiyah. Itu juga pernah saya sampaikan. Allah itu terhindar, munazzah, bersih dari sifat-sifat di mana aina nggak boleh tuh. Aina di mana Allah? Waro, amam, fauqo, tahta. Itu nggak boleh tuh. Jadi Allah itu bersih dari sifat kamiyah. Kam, berapa Allah?
Aina Allah, di mana Allah? Itu munazahun an kulli nuqsan. Dan Allah itu terhindar dari sifat kurang. Allah ada bukan berarti Allah ada nih, Allahu ahad, Allahu maujud. Adanya Allah bukan karena tidak ada sebelumnya, enggak. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Itu Allah. Allah ada bukan berasal dari tidak ada. Memang dia ada. Min zaman ajali. Dari sejak ajalinya sudah ada Allah. Kalau kita beda, kita sekarang ada nih di dunia, hidup sekarang. Dulu kita masih di alam ruh. Betul? Betul? Kita ada di dalam ruh. Muncul ke dunia, kita ada. Adanya kita dari tidak ada. Kalau Allah maujud, Allah ada dari ada. Karena dia tidak pernah tidak ada. Gitu. Allah maujud, Allah ada. Sejak zaman azali. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Karena dia tunggal adanya. Bukan kayak kita manusia. Kita ada dari tidak ada. Kita tidak ada dari ada. Contohnya, kita sekarang di dunia, lahir kita di dunia, karena kita berawal dari alam rahim ibu. Kita nggak ada di dunia, kita ada, berarti kita setelah kita tidak ada, muncul ada. Nanti kita meninggal, kita tidak ada. Dari ada, karena kita pernah hidup di dunia, jadi kita ada. Nah ini persoalan teologi, persoalan tauhid. Yang jika kita lengah dalam tauhid, bisa saja berefek kepada kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang ada dan tiada saja begitu ribet kita dengar kan? Allah ada dari tidak. Allah tidak pernah tidak ada karena Allah ada. Makhluk tidak ada jadi ada. Lalu tidak ada dari ada. Nah, itu Allah terbersihkan dari sifat jihad. Dari kamiyah. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, itu harus tahu zatnya, sifatnya harus betul-betul. Jika kita tahu, itu disebutnya allazi ya ayyuhallazina amanu aminu. Saya kembalikan lagi, Allah itu tansihun minan nuqsan. Dihilangkan Allah itu dari sifat kurang. Sempurnalah sudah Allah. Jadi kembali lagi ya wa annallaha witrun. Allah itu tunggal. Maka dikatakan di sini dalam riwayat Ali radhiyallahu an, autiru ya ahlal qur'ani fa innallaha witrun. Berwitirlah kalian wahai ahli Quran. Maksudnya wahai ahlal Quran ay ahla man qara'al Quran min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu takdirnya. Maka enaklah kalau kita mampu mentahlil sebuah nusus itu. Ini bahkan kalau lebih jauh itu bisa Quran itu disamakan dengan cahaya. Apa namanya? Al-Quran itu ahlul Quran itu maksud itu ahli man qara'al Quran gitu. Oke. Jadi jangan sampai melebar, kita terpancing dengan kajian-kajian balaghah di sini karena banyak sekali nih kalau dikulik ini dari sisi balaghah ini. Tapi jangan sampai terpancing lah karena kita lagi fokus ke persoalan puasa. Jadi Allah itu witir, Allah ahad fi zatihi wa sifatihi. Jadi Allah itu zat dan sifatnya itu laisa kamitslihi syai'un. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadi saya kembalikan lagi, ayo kita perkuat ilmu tauhid kita. Perkuat. Dan bahkan itu menjadi perkara yang wajib.
harus ditanamkan ke anak-anak kita. Kita ditanamkan oleh orang tua kita masih kecil, dikatakan Allah itu ahad. Sifatnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, lil hawadisi, terus masih kecil kita diajarkan. Itu bedanya. Metodologi yang diajarkan orang tua kita dulu dengan sekarang itu beda sekali. Dulu orang tua kita masih kecil, kita diberikan sajak, diberikan syair dengan sifat Allah. Dari mulai wujud, qidam, baqa, terus diajarkan. Karena memang itu dasar pertama. Kan dalam beberapa buku itu dikatakan awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Yang pertama yang wajib dimiliki, dipelajari oleh semua kita ini kenal Allah, siapa Allah. Jangan dulu beribadah, jangan dulu sholat kalau belum kenal Allah. Makanya jangan dulu kita mengerjakan apa-apa kalau belum punya ilmunya. Ilmu dulu cari, yang lain nanti diamalkan dengan ilmu itu. Gitu. Ini kita kan pengen instan saja. Melakukan pekerjaan itu seperti dia sholat, dia segala macam, dia sedekah segala macam, dia berjihad segala macam, tapi nggak ada ilmunya. Dari mana pekerjaan itu didapati kalau tidak ada ilmunya? Maka tetap yang prioritas bagi kita, yang paling top bagi kita itu beribadah dengan ilmunya. Jadi karena dengan ilmu itu kita bisa membedakan mana ibadah-ibadah yang baik, mana ibadah-ibadah yang tidak baik. Semua itu kembali kepada ilmu. Maka saya kembalikan lagi, yang pertama kali harus kita kejar bagaimana kita tahu Allah. Sifat Allah, zat Allah. Itu harus kita tahu. Oke. Kita kembali lagi, jangan sampai kita jauh kemana-mana, melebar bahasan ini. Wa qad ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah salawatu wassalamu yaqul ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikanlah oleh kalian sholat terakhir kalian itu witir. Jadi witir dijadikan penutup dalam sholat. Jadi witir dijadikan penutup dalam sholat. Jadi kalau kita mengerjakan sholat dalam malam hari, qiyamul lail kita istilahkannya, usahakan witir itu di terakhir adanya, penutup. Berdasarkan hadis Umar, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadi witir ini dijadikan sholat penutup. Berarti pengertian ini, kalau kita mampu melaksanakan sholat witir itu di akhir malam, itu lebih utama. Kalau kita tidak mampu, khawatir ghalabat alaina an-naum, tidur itu tidak bangun. Dan maka sholat witir itu segerakan awal-awal. Bisa dipaham ya? Mafhum ya? Bapak Ibu sekalian mafhum ya? Jadi kalau kita takut tidak bangun di per 3 malam, alangkah bagusnya witir dilakukan setelah sholat isya langsung witir. Kalau kita yakin nanti kita mau sholat malam, bagusnya witir nanti terakhir. Maka banyak di kalangan ulama-ulama kita, para tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh ulama maksudnya, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan qiyamul lail. Biasanya mereka itu punya kebiasaan mengakhiri sholat isya'nya itu di akhir. Kalau kita, jangan coba-coba kita mah. Karena kita takut ketiduran, akhirnya enggak sholat isya kebablasan. Itu ij'alu akhira salatikum bil laili witran.
Waruya an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah alaihi salatu wasalam qala man khafa an la yaquma minal laili falyutir awwaluhu wa man tama ayyakuma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiral laili masyhudun wa zalika afdal. Nah, baru saya sampaikan ini sudah dijawab oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang takut tidak bangun di pertiga malam salat malam, maka segeralah melakukan sholat witir awal-awal. Maksudnya setelah sholat isya diakhiri dengan ba'diyah isya 2 rakaat, lalu diikuti dengan sholat qiyam witir. Bisa 2 rakaat, bisa 1 rakaat 1 salam 3 rakaat, bisa dilakukan 2 rakaat, 2 kali salam, 2 tambah 1. Atau bahkan paling kecilnya ala hadil adna itu 1 rakaat saja. Usolli sunnatal witri rakaatan mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Itu ditutup sholat witir. Bagi orang yang takut malamnya itu tidak bisa bangun. Tapi di sini fa inna wa man tama ayyakuma akhirahu falyutir akhiral lail. Kalau orang yang sudah menyiapkan, terbiasa sekali bangun di pertiga malam, maka witir itu lebih utama dilaksanakan di akhir sholat. Ini riwayat dari Jabir radhiyallahu an. Kenapa? Itu fa inna salata akhirul laili masyhudatun wa zalikal afdal. Karena mengakhirkan sholat di malam hari itu, atau kita katakan sholat witirnya itu di pertiga malam, menutup sholat, masyhudatun ay tashhaduha al malaika. Malaikat menyaksikan. Karena tadi dari hadis sebelumnya itu bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia ini, ke muka bumi ini, maksudnya rahmat Allah turun ke bumi ini setiap malam sampai dengan sulusil lail, sampai dengan 1/4 malam, 1/3 malam. Setelah itu kembali lagi ke langit. Malam berikutnya turun lagi rahmat itu. Itu setiap malam terjadi dalam hadis yang tadi di muka sudah kita sampaikan. Nah, maka di saat kita melakukan salat di akhir waktu disebutnya qiyamul lail wal malaikatu yashhadun. Nah, di sini penjelasan dari masyhudatun. Fa inna salata akhirul laili masyhudatun. Itu penjelasannya, li'annal malaikata tashhaduhu. Karena malaikat itu mereka menyaksikan. Wa qad ajma'a al ulama'u ala anna waqta salatil witri yadkhulu ba'da salatil isya wa yamtaddu ila al fajri. Faqad ruwiya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul autiru qabla an tasbahu. Autiru qabla an tasbahu. Itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktu isya itu dimulai dan berakhir? Ya seperti yang di muka sudah kita katakan. Tapi waqad ajma'al ulama sepakat ala anna waktu sholat witir itu setelah sholat isya sampai dengan sholat fajar subuh. Nah, dengan hadis Abi Sa'id al-Khudri, beliau katakan dari Rasulullah, autiru qabla an tasbahu, witirlah kalian sebelum subuh. Gitu. Autiru qabla an tasbahu, witirlah kalian sebelum subuh. Nah, itu waktu subuh itu, waktu witir itu min nal isya ila al-fajar shadiq. Lalu pertanyaannya, ada nggak orang yang sholat witir sebelum isya waktunya?
habis maghrib. Ada nggak? Ada. Bagi orang yang musafir. Seperti dia menjamah sholat, jamaah takdim. Isya'nya dibawa ke maghrib. Dalam dalam safar, dalam bepergian. Bisa tuh. Setelah ia sholat di jamaah takdim, langsung kalau mau witir di sana. Boleh, boleh. Sah hukumnya. Karena sudah sholat isya. Karena standar itu dimulainya setelah sholat isya. Oke. Wayaro al-Hanifiyah annal witra wajibun wa huwa salasa raka'atin bitaslimatin wahidatin fi akhirih. Imam Abu Hanifah ia katakan witir itu wajib. Bukan sunnah lagi, wajib witir itu. Wajibnya apa? Salasa raka'atin bitaslimatin wahidatin. 3 rakaat dalam 1 salam. Itu menurut Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i sudah ma'ruf, sudah kita kenal 2-1 atau 1 atau 2-1. Tidak ada 3-1 salam. Wallahu a'lam. Wa yusannu qira'atu suratil a'la ba'da al-Fatihah fi raq'atil ula wa suratul kafirun ba'da al-Fatihah fi raq'atil tsaniyah wa suratul ikhlas ba'da al-Fatihah fi raq'atil tsalisah. Fal musalli lahu ayyutira bi salasa raka'atin muttasilat illa an aqalla salatul witri wa raka'atan wahidatan kama yara Malikiyah. Jadi itu hanya bacaan saja. Jadi apa bacaannya sunahnya itu? Ya rakaat pertama tadi sudah saya sampaikan. Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la sampai akhir. Lalu rakaat kedua itu Al-Kafirun. Rakaat ketiga itu Al-Ikhlas. Semuanya dibaca ba'da qiraatil Fatihah. Nah, lalu hanya di sini tambahkan witir itu sebetulnya an aqalla illa an aqalla salatil witri huwa raka'atan wahidah. Jadi salat witir itu yang paling kecilnya hanya 1 rakaat. Boleh dilakukan salat witir dalam 1 rakaat. Sholli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala, itu boleh apa namanya lakukan salat. Nah, wa yu'tabar ihya'u syahri Ramadan bi salatil qiyam. Tadi itu pembahasan kita terkait dengan qiyamul lail. Jadi sudah ditutup dengan witir tuh. Hampir rampung lah sudah. Jadi wa yu'tabar ihya'u syahri Ramadan bi salatil qiyami min as-salawati allati raghiba fi qiyamiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa habbaba fiha. Faqad ruwiya al-jama'atu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurghabu fi qiyam Ramadan min ghairi ay ya'muru fihi bi'azimatin fayaqulu man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi ay imanan wa tasdiqan billahi ta'ala. Bapak Ibu sekalian, jadi qiyamul lail, karena kita tetap kembali ke puasa, qiyamul lail fi Ramadan itu memang sholat nawafil yang sangat disenangi oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah senang sekali melakukan sholat qiyamul lail. Bahkan dalam beberapa hadis kita kenal disampaikan oleh ulama-ulama kita, Rasulullah SAW karena banyaknya senangnya melakukan qiyamul lail sampai membengkak kakinya itu, telapak betis kakinya itu membengkak beliau karena terlalu banyak melakukan sholat. Jadi jika Rasulullah panutan kita qudwatun lana, panutan kita, begitu Rasulullah begitu fokus, begitu senang melakukan sholat, padahal Rasulullah terjamin maksum, terjamin surga sudah dapat tiketnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Kenapa engkau lakukan ya Rasulullah?"
Padahal engkau sudah dijamin oleh Allah dengan bahasa yang sangat lembut dan sederhana sekali, tapi punya arti yang sangat besar. Beliau katakan, "Afala akuna abdan syakura?" Apakah saya tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur, pandai bersyukur pada Allah? Itu jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW saat Aisyah bertanya. Karena membengkak betis kakinya itu karena terlalu banyak berdiri melakukan sholat. Oke, itu Rasulullah sampaikan orang yang man qoma Ramadan, orang yang puasa Ramadan. Qoma bisa bermakna puasa, bisa bermakna qiyamul lail, orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, itu intinya. Tapi pekerjaannya itu imanan, ya karena iman kepada Allah, wahtisaban, ingin mendapat pahala, ingin mendapat ridha dari Allah. Tughfir lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampuni dosa-dosanya. Kemarin situ sudah terlewatkan oleh kita, sudah dibahas. Nah, itu diantara pentingnya kita ini memanfaatkan malam Ramadan. Bapak Ibu sekalian, saya pertegas lagi, walaupun sudah saya sampaikan, jika umat Nabi Muhammad SAW, jika manusia tahu apa yang terdapat kandungan kebaikan di bulan Ramadan untuk beramal, niscaya mereka semua berharap dalam 1 tahun penuh Ramadan semua. Tidak ada bulan-bulan lainnya. Tidak ada bulan Sya'ban, tidak ada bulan Dzulqa'dah, tidak ada bulan Dzulhijjah, tidak ada bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus semuanya tidak ada. Jika orang tahu apa yang terdapat dalam kebaikan bulan Ramadan, orang tahu. Tapi kebanyakan tidak tahu apa sebetulnya yang Allah sembunyikan dan Allah berikan kebaikan di bulan Ramadan. Tadi akhirnya kita kembali kepada komentar Imam Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Dia tahu hukumnya, tahu pahala berpuasa Ramadan, tahu pahala qiyamul lail Ramadan. Dia tahu semuanya, begitu besar pahala yang Allah berikan, tapi la yadri, dia nggak melakukan. Bukan persoalan dia tidak tahu, dia tahu, tapi tidak mau melakukan. Nah ini yang kita sama Allah berdoa, jangan sampai kita menjadi rajulun yadri wala yadri annahu la yadri. Kita berdoa pada Allah. Makanya doanya apa? Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'al minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ya Allah, berikan kami, jadikan kami orang-orang yang tahu dan melaksanakan, mengikuti dengan baik apa yang kita tahu. Oke? Jadi amalan Ramadan ini Masya Allah dahsyat. Kita masih disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Mengalahkan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting. Padahal ini Ramadan. Bil khusus akhir Ramadan. Zahabatir Ramadan ba'da ayyam. Ramadan akan meninggalkan kita beberapa hari lagi. Ulama-ulama saleh itu sudah tazul ihtizazan, sudah merasa getaran-getaran itu sudah ada pada diri mereka ketika mau ditinggal Ramadan. Orang-orang saleh itu bersedih dengan ditinggalkan Ramadan, takut tidak bisa berjumpa Ramadan yang akan datang. Maka saya kembalikan lagi, jika kita tahu kebaikan apa yang terdapat bulan Ramadan, kita manusia semua akan mengatakan, ya Allah, jadikan dalam setahun ini bulan Ramadan saja, jangan bulan yang lain. Kalau ia tahu. Tapi kita kembali lagi tadi, rajulun yadri wala yadri.
Dia tahu tapi tidak tahu karena tidak melaksanakan apa yang ia tahu. Nah itu tentang qiyamul lail fi Ramadan. Jadi bahkan kewajibannya wa hukmu qiyamul Ramadan, hukum melakukan qiyam Ramadan itu qiyamul Ramadan sunnatu ainin muakkadin lirrijalin wan nisa'in. Bahkan puasa qiyamul lail yang dimaksud di sini tarawih mungkin. Jadi tarawih yang dimaksud itu dalam qiyamul lail hukmu qiyamul Ramadan. Hukum melaksanakan Ramadan. Jadi qiyamul Ramadan sunnatul ainin muakkadin lirrijali wan nisa ala sawa inda jami'il a'immah ma'ada al-malikiyah alladzina yarawna annaha mandubatun nadban aqidan wahya tuaddi fi layali Ramadan ba'da salatil isya wa qad sumiyat salatul qiyam bi salatit tarawih listihbabir rahati ba'da kulli adadin muayyanin minar raka'at wa yufaddilu iqamatus salati al-qiyami fi al-masajid wa in sahhat fil manzil kama yusannu fiha al-jama'atu walau annahu yajuzu an tusalliya ala infirad. Nah, ini jawaban yang sudah jelas nih. Tentang sholat tarawih di rumah nih. Jadi hukum qiyamul lail yang qiyamul Ramadan maksudnya sholat tarawih di sini. Sholat tarawih menurut para ulama-ulama itu sunnah ain muakkadah. Jadi statusnya itu di bawah wajib. Karena sunnatu ainin muakkadatin. Jadi dianjurkan betul sholat tarawih sih. Jangan terakhir apa? Jangan merasa semua tarawih, jangan. Itu sunnatu ainin muakkadin hukumnya. Jadi benar-benar orang itu kita katakan kalau kita sholat puasa nggak tarawih seakan-akan ada yang terbuang pahala kita. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman, saudara, sholat tarawih itu sunnah ainin muakkadin. Status hukumnya kuat sekali. Itu berlaku untuk lirijali wan nisa ala sawa. Baik itu ibu-ibu ataupun bapak-bapak sama statusnya, harus qiyamul Ramadan, yakni sholatut tarawih. Wahia, kecuali itu dalam sepakatan ulama sunnatul ainin muakkadin lirijali wan nisa ala sawa inda jami'il a'immah ma'ada malikiyah, kecuali Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan bahwa sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih itu manduban nadiban aqidan. Itu sunnah, tapi sunnahnya yang muakkad sunnahnya. Kalau yang lain itu wajib sunnah ain muakkadin. Jadi kalau kita bentur, kalau kita jadikan tingkatan marhala itu wajib ini, terus ada sunnah ain muakkadin. Jadi sunnah-sunnah, rangkaian sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah ini yang paling tinggi hukum sunnahnya. Tapi tetap semua statusnya sunnah, bukan wajib. Tapi sunnahnya ini muakkadah menurut Imam Maliki. Kalau imam yang lain lebih tinggi lagi levelnya. Sunnatu ainin muakkadin. Oke. Wa qad sumiyat wa hiya tuaddi fi layali Ramadan ba'da salatil isya. Nah, qiyam Ramadan itu dilaksanakan pada malam-malam Ramadan setelah salat isya. Wa nahnu nusammihi bi sholatit tarawih. Kita sebut dengan sholat tarawih. Saya ingatkan lagi. Jangan menyepelekan sholat tarawih. Jangan menyia-nyiakan waktu untuk sholat tarawih. Karena itu sunnatu ainin muakkadin. Dalam beberapa ulama sepakat
kecuali Imam Maliki. Itu pun Imam Maliki itu pun sunnah muakkad untuk laki-laki dan perempuan, dilaksanakan setelah sholat Isya. Kita kenal dengan taraweh. Lalu di mana dilaksanakannya sholat taraweh itu? Wa yufaddilu iqamatu sholatil qiyami fil masjid. Yang utamanya itu di masjid, sunnahnya. Karena Rasulullah sebanyak amal yang beliau lakukan itu, untuk hal-hal yang sunnah Rasulullah lebih banyak lakukan di rumah. Karena itu kalau kita lihat kondisi Masjid Nabawi di Madinah Munawwarah, itu ada yang disebut baiti jannati. Oke. Lalu wa in sahhat fil manzil kama yusannu fiha al jamaah walau annahu yajuzu an tusalliya ala infirad. Jadi ketinggian status sunnahnya itu tadi sunnah mu'ainin mu'akadin, ada yang sunnah mu'akad, karena sholat tarawih ini bukan hanya dilakukan di masjid, bisa dilakukan di rumah. Apalagi coba, apalagi kondisi sekarang kita sedang COVID-19. Ayo rumah jadikan adawat, alat untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat tarawihnya di rumah. Nah, itu yusannu fiha jamaah. Kalau bisa disunahkannya di rumah pun berjamaah. Ada anak, ada istri, ada suami. Ayo sholat berjamaah. Jika suaminya tidak bisa jadi imam, anaknya jadi imam. Tapi yang laki-laki, jangan yang perempuan yang jadi imam. Tetap ada aturan mainnya, cara kita berjamaah. Nah itu tentang kedudukan hukmu qiyami Ramadan. Hukum melaksanakan qiyam Ramadan, diantaranya sholat sunnah tarawih. Kama yusannu fiyal jama'atu walau annahu yajuzu an tusalliya ala ifrad. Walaupun boleh sholat tarawih sendiri, boleh, hukumnya boleh, bukan nggak boleh, boleh. Tapi jika ada orang berjamaah, menjadi tidak boleh, harus berjamaah dia. Tapi kalaupun dilakukan, boleh hukumnya. Walau annahu yajuzu an tusalliya ala ifradin. Walaupun dibolehkan sholat tarawih itu sholatnya munfaridan. Oke, jelas sudah ya, bahwa sholat tarawih itu jangan disepelekan. Bapak, Ibu sekalian, paham insya Allah ya. Wa iqraru Rasulillah wa iqraru ar-Rasulillahi alaihi salatu wassalam bis salatil qiyam yarju ila ma ruwiya an Sa'labah bin Abi Malik al-Qurtani annahu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fi Ramadan fara'a unasan fi nahiyatil masjid yusallun faqala ma yasna haula qala qailun ya Rasulullah haula'i nasun laisa ma'ahum Qur'anun wa Ubay bin Ka'ab yaqra'u wa hum ma'ahu yusalluna bi salati faqala qad ahsanu wa lam yukrihu dzalika alahum. Jadi kalau kita kembali lagi kepada dasar status hukum sholat qiyamul lail itu atau tarawih itu banyak sekali nih. Di antaranya ini. Jadi Rasulullah diriwayatkan oleh Rasulullah memberikan takrir, ikrar, pernyataan, hukum, status. Kita kembali ke riwayat Sa'lab. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar satu malam, Rasulullah keluar. Lalu ketika Rasulullah keluar kok di Ramadan, beliau melihat manusia-manusia di masjid sedang sholat malam-malam.
Kata Rasulullah, apa yang kalian lakukan? Dijawab, qala qail, ya Rasulullah, mereka, ya Allah, ya Rasulullah, mereka berkumpul. Mereka orang-orang yang tidak bisa baca Quran. Mereka itu orang laisa ma'hum Quran. Tidak hafal Quran mereka itu. Berkumpul. Lalu Ka'ab, Ubay bin Ka'ab itu yang menjadi imam, yang membacanya. Akhirnya mereka sholat berjamaah. Itu kan manfaatnya. Jadi manfaat sholat jamaah itu, orang tidak hafal Quran, ada orang yang satu hafal Quran namanya imam, dia yang baca. Maka itu diantar untuk dalil berjamaah. Lalu kata Rasulullah, oh berarti Ka'ab jadi imam, yang lain itu makmum karena tidak punya Quran, maksudnya tidak hafal Quran. Maka kata Rasulullah, wahum ma'ahu yusalluna bi sholati. Jadi mereka itu salat bersama Ka'ab. Kata Rasulullah, qad ahsanu wa lam yukrih dzalika. Wah, hebat kalau gitu. Betul, bagus. Itu silakan dilakukan dan tidak makruh. Makanya itu banyak lagi nih dalilnya nih tentang jumlah salat tarawih itu berapa rakaatkah dan bagaimana pelaksanaannya. Ini kaifiyah qiyam Ramadan. Masih kita terus sampai dengan mungkin beberapa menit lagi kita selesai karena kita nanti akan masuk ke kajian kita. Masih ada ini tertinggal 2 lagi, i'tikaf, bahasan umroh dan i'tikaf, terakhirnya itu Idul Fitri. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qana yuaddi salat tarawih min ba'di salatil isya. Ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuaddi salat tarawih min ba'di salatil isya wa yantahi bi tulu'il fajri wa kana Rasulul al-Karim yaftatihu salatahu bi rak'ataini hatta yutimmaha ila samaniyata raka'atin tusalli masna wa kullu raka'atin minha salatun mustaqillatun biniyatid du'a'i wa istiftah wa yandubu al-julusu qalilan baina kulli arba'ati raka'atin biqasdi istirahah ma'a dzikri wa tahlili aw as-sumtu ma'a tadabburi wa tafkir summa yahtatimu salatahu bi salatil witri wa hiya salasatu raka'atin aw raka'atan mustaqillatan bi tasyahhudin wa salamin wa bidzalika faqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli 11 raka'atin bima fiha salatul witri wa hiya salasu raka'atin lima ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anna qalat ma kana an-nabiyyu yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atin. Ini kaul yang pertama. Jadi ada kaul itu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan melaksanakan salat tarawih itu dibuka dengan 2 rakaat dulu. Dilakukan salat tarawih itu dari sejak mulai salat Isya sampai fajar. Dibuka oleh Rasulullah 2 rakaat santai. Maksudnya ringan. Kemudian dilanjut lagi menjadi 8 rakaat. Salatnya 2. Ini Rasul lakukan di rumah. Kemudian wa kullu rakaatin, setiap rakaat itu Rasulullah seling. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat tarawih itu 12 rakaat. 11 rakaatin, 11 rakaat. Dalam riwayat Aisyah. Maka Nabi Rasulullah tidak melebihi dalam sholat tarawih itu sholat di bulan Ramadan maksudnya tarawih wala fi ghairihi, atau di luar bulan Ramadan. Itu sholat malamnya Rasulullah, qiyamul laili Rasulullah 11 rakaatin. Itu 11 rakaat. Itu sudah witir. Berarti kalau witirnya 1, itu rakaatan wahidatan, berarti 5 rakaat ditambah 1 witir.
Jadi 10 kan? 10 ihdasyar, iya 11. Jadi 11 itu berarti kalau witir 1 rakaat berarti 5 kali salam ditambah salam terakhir witir. Nah, Rasulullah di sini jelas sekali saat melaksanakan salat tarawih itu qiyamul lail maksudnya. Per 4 rakaat Rasulullah istirahat. Jadi katakanlah kalau kita yang biasa nih, yang ringannya saja. Salat 11 rakaat seperti salat malamnya atau qiyamul lail yang tarawihnya. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua salam. Rakaat pertama selanjutnya rakaat pertama kedua salam. 4 rakaat dalam 2 salam. Itu istirahat Rasulullah. Istirahat roha. Istirahat kasirah kullu wa yundabu al-julusu qalilan baina kulli 4 rakaatin. Jadi setiap 4 rakaat itu nyantai dulu gitu. Paling enggak baca selang. Shallu ala nabiyil mustafa atau apa? Atau iya diselang lah. Allahumma fir lana dzunubana diselang. Itu sunnahnya. Itu ternyata dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam model seperti itu. Nah, jadi Rasulullah melaksanakan sholat itu yuftatahu sholatahu bi raka'ataini hatta yutimmuha ila samaniyati raka'atin. Rasulullah menyempurnakannya 8 rakaat. Terus pertama 2 rakaat khafifah. Lalu dilanjut lagi 8 rakaat. Berarti 10 ditambah dengan 1 witir. Wa summa yahtatimu salatahu bi salatil witri. Wahya salah satu rakaatin aw rakaatin mustaqillatin bi tasyahudin wa salamin. Itu kaifiyahnya. Jadi yang terpenting bagi kita ditambah lagi nih. Nah, apa yang disunahkan Rasulullah itu baca saat kita salat tarawih? Nah, wa yusanu adwaul kunut fi salatil witri. Nah, salat kunut itu sunnah. Doa kunut itu sunnah dalam salat witir. Jadi yusanu adwaul kunut fi salatil witri wal kunutu huwa an taujihu ila Allah taala bis sanai wa du'a wa yara asy-Syafi'i anna al-kunuta masyru'un fi salatil witri khilal nisbil akhir min syahri Ramadan faqat fi hinin anna al-Hanabilati yarawna annahu masyru'un fi jami' ayyamis sanah wa yustahabu al-kunutu ala nahwi tali. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut itu pada sholat witir di bulan puasa hukumnya sunnah. Makanya kita kunut. Dimulai sejak tanggal 15 bulan Ramadan itu kita kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina washrif an wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yasilu man walait wa la ya'izu man afait tabarak rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu kunut yang disunahkan dalam pendapat Imam Syafi'i itu dibaca di pertengahan Ramadan alias tanggal 15 sampai dengan akhir Ramadan itu kita disunahkan baca kunut. Kalau imam yang lain, bahkan di sini dikatakan wayaro al-Hanabilah yarawna annahu masyru'un fi jami'i ayyami sana.
Maka kalau Imam Hanabila, Imam Hambali, dia disunahkannya itu masyru'un, dianjurkan di setiap hari itu kunut. Wa yustahabul kunut ala nahwi. Ya kalau musolli biduail kunut pada ruku'i minar ruku'i itu biasa. Nah jadi ternyata kunut saja di bulan Ramadan, qiyamu lailati Ramadan itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Makanya kita selalu kunut di dalam sholat taraweh, sholat witir yang kita lakukan selama ini di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, jadi alhamdulillah bahasan kita nampaknya sudah beres, selesai tentang qiyamul lail dan qiyamul lail. Jadi masih tersisa 2 bahasan lah. Jadi kita yang belum bahas bisa saja besok kita bahas tentang Idul Fitri, bisa saja besok kita bahas tentang al-umrah yang harus dilakukan di ruhaniyatus saum, itu al-i'tikaf wal umrah wa Idul Fitri. Jadi masih ada bahasan kita 3 bahasan lagi. Mudah-mudahan 3 bahasan ini bisa kita selesaikan dalam waktu 2 hari. Mudah-mudahan jadi ada waktu lagi tanggal 27, tanggal 28. Mudah-mudahan ini 2 hari ini kita bisa selesaikan bahasan kita dalam kajian Ramadan di hari yang ke-26 ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah tempat kita bersandar, hanya Allah tempat kita meminta, hanya Allah tempat kita bermohon. Wa idza sa'alaka fas'alil ladzi lahu abwabu la tuhjabu. Wallahu yaghdabu in taraka su'alahu wa tara bani Adam in sa'alahu yaghdabu. Ya bani Adam, la tas'alanna bani Adam hajatan. Fa idza sa'alta fas'alillahu alladzi abwabu la tuhjabu. Wallahu yaghdabu in taraka su'alahu wa tara bani Adam in sa'alahu yaghdabu. Itu sadar kita dalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, di akhir pengajian kita ini selalu kita bermohon kepada Allah. Pertama kita bermohon Allah memberikan manfaat dalam kajian kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan manfaat buat Ibu Bapak sekalian. Yang keduanya kita berdoa, terus kita bermohon kepada Allah, bersihkan, bebaskan kajian kita ini dari sifat takabur, sifat ria, sifat ujub, sombong, takabur. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kajian kita ini terhindar, terbebaskan dari sifat-sifat yang menghancurkan amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tiqliqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma tiqliqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma tiqliqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'ati Qur'ana wa tamim ya maulana taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Kita istighfar. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa liman haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.